Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu soleh solihah? Ibu berdoa semoga kalian senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta diberikan kemudahan dalam belajar. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kemudahan. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai meneladani sifat-sifat mulia para Rasulullah. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai iman kepada Rasulullah, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Tugas para rasul: 1. Sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. 2. Sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan, yaitu berupa surga. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat jahat, maksiat, menganiaya akan mendapatkan balasan neraka. Yang ketiga, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Nah, itu tadi tugas-tugas para rasul ada 4. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat para rasul. Sifat-sifat para rasul dibagi menjadi 3. Yang pertama, sifat wajib. Yang kedua, sifat mustahil. Dan yang ketiga, sifat jaiz. Kita belajar yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib bagi rasul ada 4. 1. Siddiq, artinya berkata benar. Apapun yang dikatakan para rasul merupakan kebenaran, tidak ada yang salah sama sekali. Yang kedua, amanah. Amanah ini artinya dapat dipercaya. Seorang rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para rasul adalah manusia jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Kemudian wahyu itu disampaikan oleh para rasul apa adanya, tidak ditambah maupun tidak dikurangi sedikit saja. Yang keempat yaitu fatonah, artinya cerdas. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang sangat cerdas, tidak lupa dan tidak pikun. Nah, itu sifat wajib yang harus dimiliki atau yang ada di dalam Rasulullah. Apa yang pertama tadi? Siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Sekarang sifat mustahil. Sifat mustahil itu adalah kebalikan dari sifat wajib tadi. Yang pertama, kadzib, artinya dusta. Seorang rasul
tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. Tidak mungkin ya kalau para rasul itu dusta. Yang kedua, sifat mustahil yang kedua yaitu khianat. Tidak dapat dipercaya. Seorang rasul tidak mungkin khianat dan tidak mungkin ingkar janji kepada umatnya. Yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Mustahil seorang rasul itu menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu Allah. Semua yang wahyu dari Allah semua disampaikan, tidak mungkin disembunyikan, kitman. Yang keempat yaitu balada, artinya bodoh. Tidak mungkin sifat bodoh ini dimiliki Rasulullah. Rasul-Rasulullah pasti akan diatur dan dipermainkan umatnya kalau para rasul itu bersifat bodoh. Yang ketiga, sifat jaiz. Sifat jaiz para rasul ini disebut arodul basyariyah. Apa itu? Bersifat dan berperilaku seperti manusia biasa. Makan, minum, haus, lapar, letih, seperti yang kita alami. Yang keempat, nama-nama rasul. Rasul yang harus kita ketahui berjumlah 25. Nah, untuk memudahkan mengingatnya, kita akan menyanyikan lagu Balonku, tapi kita ubah syairnya menjadi nama-nama nabi. Mulai ya. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, dan Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itulah nama nabi, nabi-nabi umat Islam. 25 nabi, semuanya utusan Allah. Yang kelima, kita akan mempelajari Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu 5 Rasul Ulul Azmi itu? Yaitu Nabi Nimim, disingkat Nimim. N yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. 4, Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rasul Ulul Azmi ini diberikan mukjizat atau kemampuan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa fungsinya? Yaitu supaya umatnya percaya bahwa dirinya adalah seorang rasul pilihan Allah. Nah, setelah itu kita akan mempelajari mukjizatnya para nabi tadi, Nimim tadi, 5 tadi. Yang pertama, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama yaitu dapat membuat perahu yang sangat besar sekali, ya, untuk menyelamatkan umatnya. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, mukjizatnya tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya 1, tongkat dapat berubah menjadi ular. Kedua, tangannya dapat mengeluarkan cahaya. Yang ketiga, dapat membelah laut merah menjadi jalan ketika dikejar oleh
wajah Fir'aun dan bala tentaranya. Yang terakhir, mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu 1. Terbelahnya bulan menjadi 2. Yang kedua, dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Yang ketiga yaitu Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat paling besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan akan kekal sampai akhir nanti. Nah, kita sudah mempelajari para rasul. Yang tadi pertama pengertiannya, yang kedua tugasnya, yang ketiga sifatnya, yang keempat Rasul Ulul Azmi, yang kelima nama-nama nabi, dan sekarang yang terakhir 6. Hikmah beriman kepada Rasulullah. 1. Meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul. Yang kedua, dapat mengambil pelajaran dari kisah umat-umat terdahulu. Yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.